والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Habaral muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, khususipun Habib Zaki dan Habib Rafi, bahwa para habib-habib ingkang sanesipun dan para kiai, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini tiada lain semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat berupa kesehatan, diberikan umur. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini, khususnya di bulan Muharram tanggal 10 Muharram ini, hari Asyura, kita semua mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Allahumma amin. Para hadirin kang kawula hormati, nuwun sewu sakderenge kula niki wong kesini itu nyate ajeng ngawas kok. Tadi iki ditembak dadaan ngapunten. Kula ajeng maosaken kitab mawon. Iki kitab wonten sekalipun kitab nerangake tentang babagan masalah hari Asyura. Itu kitab Kanzun Nazah Wasurul fil Adiyah al-Ma'syurah allati tasrahu sudur, karya dari Abdul Habib bin Muhammad bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Qusi al-Maki Asy-Syafi al-Mudaris fil Haram al-Maki, pengajar di Tanah Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin. Bayanu ma yuqallabu fi Asyura, penjelasan tentang hal-hal yang dianjurkan pada saat hari Asyura. Hari Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Berarti malam ini kita sudah masuk tanggal 10 Muharram sampai besok sebelum maghrib. I'lam anna minal maqlubi fi Asyura, ketahuilah bahwasannya hal-hal yang dianjurkan pada saat hari Asyura ihya al-lailatihi. Yang pertama itu adalah ihya al-lailatihi, menghidupkan malam Asyura. Menghidupkan di sini menghidupkan dengan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lain yang mengandung nilai pahala. Monggo panjenengan menghidupkan malam Asyura ini dengan kegiatan maos Quran, zikir, sholawatan, terserah sakete. Nanti setelah pulang dari sini dihidupkan kembali rumahnya untuk mendapatkan keberkahan hari Asyura. Fahuwa min a'dhami ma hassa alaihi syari'u, dan ini adalah sesuatu yang paling agung yang dianjurkan oleh syariat. Lima fiha minal imdadi rabbaniyah wal fuyudatil ihsaniyah, karena di dalamnya mengandung banyak keutamaan dan juga curahan kebaikan-kebaikan, bahkan keutamaan yang sifatnya rabbaniyah, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama bi qiraatil Qur'anil Karim aw sima'ihi, terutama dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim ataupun mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Terus makanya setelah pulang dari sini, orang ketan seayat dua ayat dibacakan di rumahnya ayat Al-Qur'an agar mendapatkan keberkahan hari Asyura. Nek jenengan kok koyone maos Quran rasane aras-arasan, wis pun setel ke murotal. Enak deh.
Nah ini ausimaihi atau mendengarkan Al-Quran. Setel kan mawon murotal kalau teturan itu gajaran. Timbangannya buatan. Bacakan beberapa doa-doa ataupun dikiran-dikiran. Monggo bunga nopo mawon, walaupun juga ada doa khusus pada hari Asyura, tidak menutup kemungkinan untuk doa-doa yang lainnya monggo. Atau sedianya kita hadir di sini, kita semua membaca Rotibul Haddad dan juga Simtudurar dan doa-doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa minal maqlubi fiha aidon, dan juga beberapa anjuran-anjuran yang lainnya madza karohu al-allama ad-Dairabiyu. Imam ad-Dairabi ini nek menawi sing biasa sekolahnya kitab mujarobat ini mesti tahu. Ad-Dairabi. Bi mujarrobatihi inda khawasi ayatul kursi, ketika menjelaskan tentang khasiat ayat kursi. Wa sahibi kitab Na'tul Bidayah, dan pemilik kitab Na'tul Bidayah, dikatakan di sana anna man qara'a lailata asyura ba'da isbagil wudu'i wa sholati rakaataini, barang siapa yang membaca di sini ayat al-kursi salah sami'atin wasittina marotan, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Nah niki kuat buatan ini 360 kali. Kalau mau pernah nyoba nih ayat kursi 33 kali mun ngontrol-ngontrol. Nah ini 360 kali. Insya Allah kuat ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 360 kali pada malam Asyura, berarti nanti malam, ba'da isbagil wudu'i, setelah menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudunya berarti menjalankan sunnah-sunnahnya juga secara sempurna, karena perintahnya itu isbagul wudu, menyempurnakan wudu itu adalah sebuah keutamaan. Nah, kadang kita niku wudu ini waton tempel kayak ngusap wajah itu empluk yang ini sah, tapi sayang kesunahannya hilang. Kesunahannya apa? Mengusap semua bagian kepala itu. Nah kayak misalkan membasuh hidung, kadang kan awal dia ini ngomong ngaten-ngaten mawon. Sunahnya pripun? Sunahnya ini istingsyak wal istingsyar, nyesep banyu maring irung lan gebresake banyu. Nah niku kesunahan-kesunahan itu dilakukan. Kemudian setelah menyempurnakan wudhu lalu sholat 2 rakaat. Monggo sholat hajat 2 rakaat atau sholat tasbih monggo bebas sholatnya, sholat hajat, sholat tasbih, kemudian membaca kursi, kemudian dengan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaudu hifdzuha wal aliyyul azim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah selesai wala yaudu hifdzuha wal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama marra fi awal yaumin minhu wa huwa mustaqbilul lil qiblati, menghadap ke kiblat, jasin ala rukbatahi. Nanti posisi duduknya ini mboten sila, tapi posisi duduknya ada setan iki. Nah, kuat mau mboten. Gajane rekoso nek wong penek to gajaran ukeh itu fadilah utamane. Jasin ala rukbatahi summa badal faroqi minal adadil madkur. Kemudian setelah selesai membaca sampai hitungan 360, yaqra'u, kemudian membaca ayat Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Samaniya wa arba'ina marotan, sebanyak 48 kali. Summa yaqulu, kemudian membaca doa Allahumma inna hadhi lailatun jadidah. Ya Allah, sesungguhnya malam ini adalah malam yang jadidah, yang baru, wasyahrun jadid, dan bulan yang baru, yaitu bulan Muharram. Wasanatun jadidah, dan tahun yang baru 1444 Hijriah. Fa'atini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan-kebaikan dari malam ini, bulan ini, dan tahun ini, serta kebaikan yang ada di dalamnya. Wasrif anni syarroha wa syarro ma fiha, dan hindarkan kami, saya, dari kejelekan-kejelekannya dan kejelekan yang terjadi dalamnya. Jadi kalau misalnya kita berdoa ini dihindarkan selama bulan Muharram dari kejelekan-kejelekan. Dilalai kok arep sakit ora sido.
dilalai arep kecelakaan boten sios. Ini karena kita melakukan amaliyah ini. Wa syarru fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarrun nafsi wal hawa wasyaitonir rajim, dan kejelekan-kejelekan dari fitnah yang ada di dalamnya, serta hal-hal yang muhdasat. Muhdasat itu sesuatu yang diada-adakan, dan kejelekan dari nafsu hawa kita serta setan ar-rajim, setan yang terkutuk. Ini diwaos sebanyak 12 kali. Asroh isnatai asrota marotan, 12 kali. Mimma sayatin minal khisal, dianjurkan juga pada saat hari Asyura melakukan hal-hal yang ini sahih. Sahih dalam artian ini sahih menurut sebagian ulama, walaupun juga ada sebagian yang lain menganggap boten sahih. Kita mantes sing anggap sahih mawon. Rasa dipikir. Waqad addaha ba'dhum asra khisalin, ada yang menghitung itu jumlahnya ada 10 hal-hal yang kita lakukan pada saat hari Asyura. Wa addaha ba'dhum isnatai asrata khoslatan, dan ada juga yang menghitungnya sebanyak 12 kali. Napa mawon wahia as-sholatu, pertama salat. Monggo salat niki salate nggih salat dilai salat fardhu, salat fardhu dicetha. Jelas. Jadi salat tambahan. Bisa salat tasbih, monggo mau salat mutlak sunnah atau sholat hajat, monggo diperbanyak untuk melakukan sholat. Wasomulan poso, puasa pada saat hari Asyura. Nah ini makanya benjang ajeng poso diniati poso Asyura. Jadi kali tasukan itu walaupun kaji Nabi belum pernah melakukan, tapi Nabi punya himmah, terus kemudian keinginan ingin melakukan, tapi keburu dipundhut kalian Gusti Allah, dan itu disyariatkan. Bahkan ada juga yang mensyariatkan, mengajarkan untuk puasa juga pada tanggal 11-nya. 9, 10, 11. Nek boten saged sama 10 10 kayaknya buat banget. Nggih pun tanggal 10-nya saja. 10 Muharram. Kemudian wasilaturrahimi, yang ketiga silaturahim. Jadi silaturahim saling berkunjung satu sama lain, terutama kepada kerabat, saudara-saudara terdekat. Ini ganjarannya kita kata. Bahkan ini juga Nabi sudah mengatakan, man aroda ayyubsatolahu fi rizkihi au yu'assaru fi umurihi falyasil rohi mahu ceto. Kalau kita ingin rizkinya itu barokah, umurnya barokah, perbanyaklah silaturahim. Termasuk kita hadir di sini, ini kita niati di samping hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, niku pun cetoh dalile. Dalile niku sohe-sohe semuanya. Ditambah kita niati silaturahim, saling bertemu satu sama lain setelah sekian hari, sekian minggu mboten kepanggih, terus kemudian kita bisa hadir di Asyura. Wasodaqotu, kemudian bersodakoh sak mampune, monggo sak mampune sodakoh dengan apapun. Nek mboten saged ngetoke bondo, nggih ngamake hadise Kanjeng Nabi, tabas sumuka li akhika sodakoh. Nah, sodakoh, senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Ini nek senyum ngecak koncone, nah, kadang nyekel HP guyang-guyung dhewe, senyum-senyum dhewe. Nah, video call ya Pak lagi. Ya wis jan wong keh dalile ya wis bener. Wal iktisalulan mandi sunah pada saat tanggal 10 Muharram. Wah kula tiap esok niku biasa adus ya, iki beda diniati. Nanti pagi mandinya diniati, niat ingsun adus ngalap kesunahan tanggal 10 Muharram atau kesunahan hari Asyura. Wal iktihalulan celaan. Walaupun juga ada yang mengatakan ini dipermasalahkan, tapi pun dilakoni mawon niku barang saya. Karena konon ceritanya itu dulu ketika Sayyidina Husain terbunuh, Yazid bin Muawiyah dan Ibnu Ziyad itu mengambil darahnya kemudian dinggo celaan yang meripat itu. Seolah-olah mereka itu melepaskan diri, tidak tanggung jawab dengan, padahal itu kelakuan Yazid. Memang Yazid yang tidak yang membunuh, tapi kan atas perintahnya dia. Yazid Muawiyah. Yazid Muawiyah ini putranya dari Muawiyah Khalifah Bani Umayyah yang kedua. Karena bakalan yang saya konon ceritanya gitu, Yazid niku termasuk orang yang
secara nopo istilahnya ya kurang bisa dipercaya untuk menjadi khalifah, kurang cerak karo Gusti Allah menurut sebagian riwayat, ibadah kurang dan sebagainya kurang, kemudian kok iso jadi pemimpin. Banyak yang tidak terima akhirnya melakukan perlawanan, ini dilarang ya kalah. Tapi kalah di mata manusia, tapi menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyaratu alimin, mengunjungi orang ngalim. Nah, ini panjangan hati di sini diniati ziyaratu alim. Di sini banyak orang-orang alim. Kalau kita tak niati sowan mriki mugi-mugi angsal keberkahan, kemanfaatan ilmu nipun. Wa iyadatu maridin, lan tilik orang sakit. Ditiliki tonggone, terutama ada yang sakit atau tidak, saudaranya ada yang sakit, ditengoki, diniati alat keberkahan hari Asyura. Wa mashura sil yatimi, dan mengusap kepala anak yatim. Niki mboten mengusap mawon, cah yatim rene tak usap ini orang ketoke duitnya sambil mau. Karena ada yang mengatakan ulama itu adalah bahasa simbol kasih sayang. Sing intine niku mashura sil yatim itu adalah sodakone. Orang mengusap-usap toh, keluarkan uang ataupun apapun itu yang bermanfaat terus sambil diusap sebagai simbol syafaqah ataupun kasih sayang kepada anak yatim. Dan mengusap kepala anak yatim, saya temukan itu memang ada hadis yang dhaif, tapi ada hadis yang kuat, yang hasan. Jadi itu diamalkan baik. Nanti jangan pados anak yatim, tapi sing dereng balik nggih. Pun balik kata, kula nggih yatim niki. Oke, kula diusap-usap sih kae. Si dereng balik gitu. Si dereng balik terutama secara ekonomi iki rapi kirang itu pakai disodakoi. Wa tausiatu alal iyali, lan jembarake ing atase keluarga. Melapangkan keluarga, nyenengke keluarga. Monggo sing sekirane keluarga, anak, istri ku mare seneng apa? Termasuk ibu-ibu nggih sing sekirane suami senengi ngopo. Nah, pokoknya ditafsiri piyambak-piyambak mon. Sing sekirane istri bisa tersenyum, anak bisa tersenyum, iso bunga, iso senang. Napa? Sesuk Bu mangkat tempuhi Pak, melu aku. Nang ndi? Oh, nang kono kae swalayan. Terserah milih. Atau dijak nang bakul mas, milih monggo. Kejak bocah-bocah anak-anaknya nggih dijak. Ayo do melu nanti supaya taman pintar kon iki sing penting do seneng. Niku ganjarane gede banget niku. Wa taqlimul adfari, kemudian ngetoki kuku. Memotong kuku pada saat hari Asyura. Monggo sing kukune ketok rada dawa dereng diketoki, mangke diketoki nggih. Wa qira'atu suratil Ikhlas alfa marrah, dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Nah, monggo kuat boten Al-Ikhlas 1000 kali. Nek boten kuat ya Pak, siki monggo sempene diwaos mawon sak mampune. Supaya enak nggih rasa digawe mumpet terus. Nek mun target 1000 kali rasane abot banget. Kul huwa ilek ping 3 cukup. Ini keterangannya di sini nih. Jadi tidak sahih hadisnya kecuali hadis tentang puasa Asyura dengan tausiatul iyal, memberi kelapangan kepada keluarga. Nek hadisnya mboten sahih, mboten usah pusing. Mboten usah pusing. Hadis lemah itu bukan berarti nggak boleh diamalkan. Hadis doif itu niku masih bisa diamalkan ketika doifnya tidak parah. Nah, doifnya tidak parah. Doif tidak parah itu misalkan seperti wahmun, lahu wahmun. Yang parah itu misalkan seperti kadzabun, rawinya pembohong besar, atau dajjalun. Nah, niku cetol niku, atau wabaun, pemalsu hadis. Nah, niku tidak bisa dipakai. Tapi kalau misalkan wahmun fil hadis itu agak lemah dalam hadis, itu masih bisa dipakai. Jadi nanti dalam ilmu jarh wa ta'dil itu tentang status para perawi ini penjelasannya panjang. Intinya hadis doif itu masih bisa dipakai kalau doifnya tidak parah banget. Terus kemudian yang kedua, hadis doif bisa dipakai kalau tentang fadhailul a'mal, keutamaan amal atau at-targhib wa tarhib, tentang anjuran-anjuran kebaikan. Ini kan sesuatu yang baik, tidak ada yang bertentangan. Monggo silakan diamalkan. Tetapi kalau dalam urusan masalah halal haram, nah itu baru para ulama hadis mengatakan tidak boleh memakai hadis doif.
Ini masalah fadilul amal, nanti masih bisa dipakai. Toh hadis niku mboten namung setunggal. Hadis itu masih banyak. Jenengan nek ngumpul ke hadis, ketemu nek kok doif, nek didadike siji dadi kuat. Munggah iso munggah dadi hasan li ghairihi. Niku nek cara ilmu hadis. Kaya dene hadis tentang mentalkin mayit. Niku nek digoleki satu-satu ini hadisnya memang doif. Tapi setelah dikumpulkan kata Imam Asyuyuti, dia itu mencapai derajat mutawatir. Akhirnya kemudian dia bisa naik statusnya menjadi hasan li ghairihi. Itu iso diamalkan. Beda kali tonggo sebelah. Nek doif niku nggih boten saged dinggih. Mereka pun difinalkan tidak boleh. Tapi bagi ulama ahli sunnah wal jamaah dan bukan ulama ahli sunnah wal jamaah saja, jumhur mungkarun maudhu'un. Wa minal matlubi fi yaumihi aidan ayyushghilahu bit tadaru wal ittihal siyama bil hasbalah wa tasbih al atinat muhumah. Dianjurkan juga untuk kita banyak tadarur DP mari Gusti Allah. Terutama dengan hasbalah. Hasbalah itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Itu sebanyak 70 kali. Ada riwayat lain yang memakai redaksi hasbiyallah wa nikmal wakil. Nek kula angsal ijazah niku saking guru kula niku pakainya hasbiyallah. Monggo yang pakai hasbiyallah monggo, pakai hasbunallah juga monggo, sami mawon. Sebanyak 70 kali kafallahu ta'ala syarra dzalikal am, maka kita akan dilindungi oleh Allah dari kejelekan pada tahun tersebut. Jadi tahun 1444 Hijriah niki ketemune apik terus, sae terus. Kalau kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir 70 kali. Nah niki rada enteng. Timbangannya wau bi al-ikhlas 1000 kali. Nah niki diamalke, iki rada ringan iki. Terus kemudian nanti ada doa khusus untuk hari Asyura, mungkin pakai panjenengan saged misani buku-buku majmu' apapun biasanya ada di sana doa Asyura. Oke, ngoten mawon yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan saged manfaati dan kita manfaatkan umur yang kita masih miliki ini, umur tersisa ini untuk selalu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, menambah kemanfaatan dan menambah keberkahan agar umur kita semakin barokah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan rubba umurin ittasa'at amaduhu qallat amdaduhu. Dalam kitab Al-Hikam dikatakan banyak umurnya panjang, umurnya dawa, tapi qallat amdaduhu, ini kemanfaatannya musik. Sementara warubba umurin qalilatun amaduhu kasiratun amdaduhu. Banyak yang umurnya sedikit tapi kemanfaatannya banyak. Nah, ini maka gunakan umur kita ini untuk mengalap keberkahan dengan senantiasa melakukan kebaikan, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya kita ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Paling tidak diumumkan telah meninggal dunia si A sedang di majelis zikir. Apik. Coba nek pengumumannya telah meninggal dunia si B. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kirang langkung yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.